Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang BPK atau Badan Penyelidik Keuangan di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut BPK RI merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK RI merupakan suatu lembaga negara yang bersifat bebas dan juga mandiri. Adapun dasar hukum dari BPK RI itu sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPK atau Badan Penyelidik Keuangan di Indonesia telah berdiri dari 1 Januari 1947 sampai sekarang sudah 76 tahun BPK berdiri di Indonesia dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kini Ketua BPK adalah Dr. Ismayatun dan didampingi oleh wakilnya Dr. Hendra Susanto. Dan BPK memiliki 9 anggota yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Saat ini lokasi kantor pusat BPK ada di Jakarta. Tugas BPK yang pertama yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah atau lembaga dan pihak lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu melaporkan kepada penegak hukum jika terjadi indikasi tindak pidana. Yang ketiga yaitu memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, lalu hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada pihak lembaga pemerintahan maupun perwakilan. BPK mempunyai beberapa wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, BPK berhak untuk menentukan objek pemeriksaan, merancang dan melakukan pemeriksaan, dan menentukan waktu untuk melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan keuangan negara pada badan-badan negara yang mengelola keuangan negara. Kemudian, BPK juga berhak untuk meminta keterangan atau dokumen yang wajib diserahkan oleh seseorang, unit organisasi, atau lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara kepada BPK. Yang ketiga, BPK juga berhak untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara langsung ke tempat penyimpanan keuangan negara atau ke tempat dilaksanakannya kegiatan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berhak untuk menentukan standar pemeriksaan keuangan setelah konsultasi dengan pemerintahan pusat. Selain itu, BPK juga berhak untuk menerapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berhak untuk menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk BPK. Selain itu, BPK juga berwenang untuk membina jabatan fungsional pemeriksaan. Selanjutnya, BPK juga berhak untuk memberi pertimbangan atas akuntansi pemerintahan. Kasus yang ditangani oleh BPK yaitu tentang penggelapan dana yang terjadi di SMK Negeri 53 Jakarta Barat oleh mantan kepala sekolah yang berinisial W dan staf suku dinas pendidikan yang berinisial MF. Diduga mereka melakukan penggelapan dana dari dana BOS dan BOP sebesar setengah dari jumlah 7,8 miliar rupiah. Dan juga melakukan manipulasi surat penanggung-jawaban atau SPJ dalam rekaan fiktif penggandaan sejumlah barang. Saat itu, keuangan masih diperiksa oleh BPK. Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.